Kudeta 30 September 1965 bukan yang pertama dilakukan oleh PKI. Pembantaian mereka terhadap kiai, santri, aparat, dan tokoh di tahun 1948 bukan kabar buruk. Penculikan dan pembantaian 7 jenderal di 1965 itu bukan angan-angan kosong. Bagaimanapun, peristiwa 1965 tak berlangsung di ruang hampa. PKI berhadapan dengan individu lain, organisasi lain, negara lain, ideologi lain, dan kepentingan lain yang masing-masing memiliki konspirasinya sendiri. Konspirasi-konspirasi antar pihak yang terlibat di sana tentu saja tidak bisa kita indra, namun hasilnya dapat kita saksikan. Hasil pertama adalah kejatuhan Soekarno diganti dengan bertahtanya Soeharto. Hasil kedua adalah pembantaian balasan kepada kader dan simpatisan PKI oleh militer dan santri NU. Artinya, kudeta PKI tahun 1965 itu gagal. PKI kalah, tetapi pemerintahan yang hendak dikudeta PKI juga ikut tumbang. Rezim Soekarno juga kalah. Pengkudeta gagal, yang dikudeta tumbang. Tidakkah ini aneh? Hal ini menjadi indikator keberadaan pihak ketiga. Siapa yang paling diuntungkan dari kudeta gagal ini? Jawabnya adalah yang memperoleh kekuasaan dari kemelut peristiwa tersebut. Siapa? Soeharto. Tapi di sini, Soeharto bukanlah berperan sebagai individu. Dia adalah agen atas kepentingan lain. Siapa pemilik kepentingan lain tersebut? Jawabnya tentu saja pihak yang mendapatkan keuntungan lebih besar dari naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan. Hal tersebut bisa kita lacak dari kejadian 1967. Hanya 2 tahun setelah berkuasa, Soeharto menyerahkan konsesi Gunung Emas di Papua pada kapitalis global, perusahaan Amerika, Freeport. Konsesi itu tidak pernah diberikan oleh Soekarno kepada Amerika, meski Amerika telah berjasa membantu pemenangan Indonesia melawan Belanda dalam perebutan Papua Barat sejak 1950-an hingga 1960-an. Hal ini menjadi alasan yang cukup bagi Amerika untuk mensponsori penggulingan Soekarno dengan memanfaatkan momentum kudeta PKI. Kapitalis Amerika memanfaatkan momentum itu dengan sangat piawai. Dia memanfaatkan kudeta musuh ideologisnya untuk memenangkan kepentingannya. Selanjutnya, jika Amerika hendak menancapkan kuku kapitalismenya dengan tenang di Indonesia, maka lawan ideologinya harus dibabat habis. Tetapi, Amerika tak ingin tangannya kotor. Maka dia memanfaatkan dendam santri NU atas peristiwa 1948 di Madiun yang membawa banyak korban dari pihak santri. Akhirnya, PKI dihabisi oleh tangan umat Islam. Amerika tahu benar bahwa umat Islam adalah potensi kekuatan politis lain yang juga bisa menggoyang kepentingan kapitalis di masa mendatang. Karenanya, setelah dimanfaatkan untuk menumpas habis PKI, pada fase setelahnya, umat Islam dikebiri secara politis. Ujungnya, G30S yang direncanakan PKI justru menjadi kuburan bagi mereka sendiri. Komunis kalah, Islam diperalat kemudian dikerangkeng, kapitalis berpesta akan hasil kemenangan. Tapi, ketenangan kapitalis dalam menikmati kemenangannya hanya sementara. Islam perlahan bangkit kembali. Anak cucu komunis juga menggeliat lagi. Hari ini, kita tengah terlibat dalam kelanjutan atas sejarah itu. Jangan pernah lupa bahwa pertempuran ini bukan semata Islam versus komunis saja. Tetapi ada kapitalis yang juga piawai mengendalikan tokoh-tokoh dari balik layar, kemudian mengambil keuntungan.